Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi dan salam wabarakatuh. sejahtera Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi untuk kita semua dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas waktu yang sangat berharga pada pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan kita semua mungkin dalam persiapan MPLS dan pelaksanaan MPLS. Dan eh, pada saat ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Malang, Bapak Saiful Arif, kepada juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko dari Kepala SMP Negeri 1 Sawahan dan juga kepada Bapak Bambang, Kepala SMP 5 Kota Batu atas kehadiran dan kesempatannya diberikan kepada kegiatan untuk hari ini sehingga dapat hadir dalam acara sosialisasi dan penawaran replikasi pupuk AMA. Mungkin dari para peserta mungkin masih bertanya-tanya tentang bagaimana pupuk AMA yang menjadi inovasi dari kami dari tim inovasi SMP Negeri 17 Malang. Ya, sebelum kita lanjut dalam acara kita, izinkan saya untuk membacakan susunan rangkaian acara. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung dan doa. Yang kedua sambutan. Yang pertama dari Kepala SMP Negeri 17 Malang, Bapak Saiful Arif. Sambutan yang berikutnya Kepala SMP Negeri 1 Sawahan, Bapak Eko Hadi Purnomo. Sambutan berikutnya dari sampaikan oleh Kepala SMP Negeri 5 Kota Batu, Bapak Bambang Eko Priyadi. Kemudian dilanjutkan oleh sosialisasi dan penawaran replikasi pupuk AMA yang akan disampaikan oleh Bu Firza. Cara keenam adalah tanya jawab dan terakhir adalah penutup dan doa. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita lebih lanjut, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Ya, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang pada para peserta selain eh, Kepala Sekolah dari SMP 17 Malang, SMP Negeri 1 Sawahan, dan Kepala SMP Negeri 5 Kota Batu. Juga ada beberapa dari tim kami yang berkenan telah membantu kami sepanjang inovasi pupuk AMA ini. Dan juga kepada para peserta yang sudah berkenan hadir eh, untuk bersama-sama dalam kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih. Berikutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 17 Malang pada Bapak Saiful Arif. Dipersilakan. Terima kasih Pak Yos. Suara saya bisa jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Jelas, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam semangat, dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Eko Hadi Purnomo, SPD, selaku Kepala SMN 1 Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Yang terhormat Bapak Bambang Eko Priyadi, SPD, selaku Kepala SMPN 05 Batu. Sahabat-sahabat saya ini sejak lama, ya. Syukur Alhamdulillah. Dan yang berikutnya Bapak Ibu Guru hebat dari SMP Negeri 17 Malang, SMPN 1 Sawahan, dan SMPN 5 Batu. Ya, syukur Alhamdulillah kita
pagi ini ditakdirkan bertemu dalam berbagi ilmu, ya. Mungkin bagi SMN 1 Sawan atau SMP 5 Batu, mohon maaf kalau mungkin saya juga tidak tahu bisa jadi ini sudah diterapkan inovasi ini di SMP Panjenengan, ya. Paling tidak ini merupakan kewajiban kami ketika kita membuat inovasi. Ya. Jadi Bapak Ibu hebat, ya. Jadi perlu saya jelaskan sekilas yang saya pahami terkait inovasi ini. Ini berawal dari inisiasi IGA. IGA itu adalah Innovative Government Award yang diinisiasi oleh Kemendagri dalam rangka meningkatkan indeks inovasi daerah khususnya di tingkat nasional, ya. Kemudian Kota Malang ikut berpartisipasi, ya, bagaimana IGA Kota Malang ini bisa meraih sukses. Ini saya yakin kota-kota Panjenengan, Batu maupun Nganjuk juga bisa berkontribusi seperti itu, ya. Membu- eh, karena kita punya perangkat daerah ini punya banyak instansi, baik dari dinas, khususnya dinas pendidikan, ini anak instansinya kan banyak, ya, sekolah mulai TK, SD, SMP khususnya. Dan kemarin dikumpulkan bersama kepala sekolah sama tim inovasinya dikumpulkan, bagaimana untuk mengumpulkan suatu inovasi. Saya yakin setiap sekolah itu punya. Kita fokuskan di sekolah saja. Ya. Kita hitung aja, di Malang aja negerinya ada 30 SMP, itu belum SD-nya, belum TK-nya. Nah, kemudian untuk mengumpulkan inovasi yang banyak tetapi tercerai-berai ini, akhirnya Kota Malang membuat suatu aplikasi namanya Sigma. Benar ya Pak Yas ya? Nah, singkatannya kalau nggak salah Sistem Inovatif Government Award. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengumpulkan inovasi daerah yang tersebar, ya, di seluruh penjuru, khususnya di setiap daerah itu menjadi satu wadah. Nah, dibuatlah aplikasi Sigma. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan inovasi di Kota Malang sehingga nanti bisa berkiprah di IGA baik di tingkat provinsi maupun nasional. Nah, kemudian kami tertarik SMP 17 ikut berpartisipasi dalam inovasi itu. Kemudian kita walaupun waktunya saat itu mendesak, tapi kebetulan kami itu punya masalah. Kita pernah kerjasama dengan UM lewat pengabdian masyarakat. Kita mendapatkan satu greenhouse, tapi isinya adalah anggrek. Nah, kebetulan kerjasama dengan guru IPA kami, ya. Ini insya Allah Pak Yosia, Pak Endra, ini banyak guru IPA-nya Pak Eko dan Pak Bambang, ya. Ye. Nah, kemudian ada hambatan ketika pupuk cair yang dipakai itu mahal. Nah, justru karena hambatan itulah guru-guru tim ini akhirnya berinovasi. Bagaimana caranya, ya? Lewat inovasi itu dalam waktu singkat akhirnya kok muncul Sigma juga ini, inovasi government award juga. Akhirnya kita lanjutkan lah. Sebenarnya untuk mengatasi masalah di sekolah kami yang kita sudah dapat pengabdian masyarakat dengan kebun anggrek, kemudian masalah mahalnya harga pupuk akhirnya kita buat dari bahan-bahan daur ulang. Inovasi itu kita beri nama pupuk ama, aloe vera, moringa, allium cepa, ya, yang merupakan sekilas, ya, merupakan pupuk cair berbahan dasar dari bahan-bahan yang mudah didapat, ya, di sekitar kita, murah, ya, yaitu lidah buaya, daun kelor atau kelor, ya, kemudian bawang merah, bawang putih. Semua bahan-bahan itu dihaluskan, ya, mungkin di blender nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Kemudian ditambah dengan air cucian beras, ya, selama 2 hari difermentasi. Ya. Tujuannya apa? Pupuk ini memiliki manfaat, ya, sebagai perangsang tumbuhan tanaman dan anti bakteria dan jamur. Sudah kita terapkan di sekolah, sudah kita lombakan di Inovasi Kota Malang. Alhamdulillah, meskipun belum juara, ya, Bapak Ibu, inovasi kami masuk 10 besar, ya, bidang non teknologi Kota Malang tahun 2025. Nah, meskipun baru finalis 10 besar, itu sudah luar biasa karena saya tahu ini persiapannya mendadak sekali.
Kemudian sepulang dari kegiatan finalisasi final itu, kita melakukan refleksi. Temuannya diantaranya adalah salah satunya ini, kita masih lemah karena belum mengimbaskan, mensosialisasikan. Belum ada dokumen-dokumen MOU untuk instansi lain, sekolah lain yang mau mereplikasi. Ya. Makanya kegiatan ini kita inisiasi. Terima kasih bantuan panjenengan semuanya, khususnya MP1, SMPN 1 Sawangan Nganjuk dan SMPN 5 Batu. Minimal ini nanti akan kita kuatkan lagi. Karena kami kemarin dipanggil Pak Eko, Pak Bambang, dan Bapak Ibu guru hebat. Kita dipanggil Pemkot Malang, ya, untuk bagaimana nilai kita yang ibaratnya masih 10 besar itu bisa naik lagi, bisa menguatkan IGA Kota Malang. Sehingga salah satunya kelemahan-kelemahan itu kita kuatkan hari ini. Kewajiban kami memang mensosialisasikan inovasi ini ke siapapun. Mohon maaf, hari ini masih terbatas ke 2 kabupaten atau 2 sekolah. Mudah-mudahan nanti akan berlanjut pada inisiasi lain. Harapan kami, kalau panjenengan punya inovasi juga nanti kita timbal balik, ya. Timbal balik panjenengan bisa. Kemarin sih inisiasinya bagaimana kalau luring. Nah, ternyata ini pengumpulan terakhir hari Jumat. Nah, ini kan menjadi kendala kami juga. Ya, karena memang ya terdesak waktu, paling tidak kita mencoba bagaimana kita mulai dengan cara daring ini. Target kami, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu kepala sekolah hebat, adalah panjenengan bisa mereplikasi ya inovasi kami ini baik dari SMP 5 Batu dan SMPN 1 Sawan Tulungagung. Bukan hanya sekedar teman kemudian panjenengan membantu kami tidak, tapi harapan kami bisa menginisiasi untuk menguatkan mungkin di program Adiwiyata. Mohon maaf, meskipun Adiwiyata kami masih provinsi, Pak Eko, Pak Bambang ya, tapi kita berupaya lah, berupaya terus bagaimana untuk selalu bertumbuh ya, berkembang menjadi lebih maju. Itu menguatkan kami ya. Minimal nanti kita juga akan berkirim komunikasi lagi. Kalau memang bersedia nanti kita buat MOU ya, MOU bersama dan itu sangat bermanfaat bagi kami. Untuk nilai kami itu bisa meningkat sehingga harapannya bukan 10 besar tapi ya di peringkat pertama lah ya. Karena saya melihat yang peringkat-peringkat pertama itu hanya by dokumen, Bapak Ibu, by dokumen. Kita kebetulan bisa melihat, admin kami bisa melihat aplikasi Sigma Kota Malang by dokumen. Nah, saya tidak mau kalau hanya pertemanan kemudian, oke lah tak buatkan MOU, tidak itu. Paling tidak apa yang kami sampaikan inilah yang kita miliki. Nanti kita bisa berbagi. Kalau panjenengan membutuhkan, insya Allah kami siap, Bapak Ibu guru kami juga siap membantu. Kiranya itu gambaran singkat tentang kegiatan sosialisasi ya dan tawaran replikasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi sekolah kita semua sehingga nanti sekolah kita tambah maju ya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu guru hebat. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Saiful Arif MPD selaku Kepala SMP Negeri 13 Malang atas sambutan yang diberikan. Sebelum kita lanjut ke sambutan berikutnya, izinkan saya untuk mengingatkan kembali. Yang pertama untuk penamaan di Zoom. Jadi untuk formatnya adalah yang pertama asal instansi, asal sekolah, underscore kota, dan underscore nama. Jadi sekali lagi asal instansi, bisa nama sekolah, lalu kota, lalu nama. Dapat dilihat di beberapa dari kami yang sudah melakukan. Ini untuk keperluan dokumentasi dan kelengkapan dokumen kami. Kemudian nanti setelah sambutan nanti ada foto bersama. Jadi kiranya untuk yang bagi yang ingin membutuhkan background bisa disampaikan kepada kami. Ya, dan ada link absensi nanti. Nah, link absensi ini selain untuk dokumentasi juga bagi kami juga untuk pemberian sertifikat. Jadi nanti setelah kegiatan ini akan kami terbitkan sertifikat kegiatan sosialisasi ini. Ya, demikian nanti saya akan ingatkan kembali setelah sambutan. Baik,
sambutan berikutnya eh, yaitu kepada Kepala SMP Negeri 1 Sawahan, kepada Bapak Eko Hadi Purnomo, SPD, kami persilakan. Terima kasih Pak Yos. Suara saya bisa terdengar ini? Bisa, Pak. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saiful Arif, MPD, Kepala SMP Negeri 17 Malang. Yang kami hormati Pak Bambang dari Kepala SMP Negeri 5 Batu, Bapak Ibu, guru hebat dari SMP 17 Malang, Bapak Ibu guru dari SMP 5 Batu, dan khususnya Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 1 Sawan Nganjuk yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kita diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan yang positif ini, yaitu kegiatan dalam rangka replikasi kegiatan inovatif dari SMP Negeri 17 Malang dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan pertolongannya nanti di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada SMP Negeri 17 Malang, khususnya Bapak Saiful Arif yang telah berkenan mengajak kami untuk menambah ilmu pengetahuan. Tentu ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya SMP Negeri 1 Sawahan, karena saat ini juga kami sedang on untuk adiwiyata mandiri. Dan ini sangat kami butuhkan inovasi seperti ini. Dan kelihatannya ini juga sangat match sekali dengan kegiatan kami di adiwiyata. Kemudian yang kedua, ini mohon maaf ini teman-teman guru ini dipakai layar lebar di EFP. Jadi ada juga sambil panitia MPLS. Jadi yang menyimak 5, yang lain masih sibuk dengan kegiatan lain itu tertangkap di kamera. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan ini replika pupuk ini mungkin baru ya bagi kami. Memang kami tidak membuat ini. Pupuk kami hanya pengomposan saja dari daun, terus itu dipakai apa itu pengomposan ikarnya jadi pupuk. Tetapi di dalam adiwiyata kami juga diminta untuk ada inovasi. Ya, yang saya hadirkan di sini itu juga 2 yang masuk tim yang saya suruh inovasi. Inovasi kami adalah mawar ya. Jadi bunga mawar karena di lingkungan sekolah kami, khususnya di daerah Sawan ini kan banyak bunga mawar. Selama ini bunga mawar di sawahan ini itu hanya digunakan untuk tabur. Jadi hanya untuk digunakan untuk di makam itu ya, untuk tabur di makam. Nah, kemarin dari tim kami saya minta bagaimana menginovasi bunga mawar itu supaya bisa menjadi produk inovatif. Akhirnya bisa dibuat sebuah sirup atau apa ya kemarin, nah, sirup dan sebagainya, macam-macam. Jadi banyak macam-macam itu. Nah, itu tapi itu juga masih tahap awal, tentu masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ya kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai sini saja. Kita bisa saling sharing, saling tukar informasi, saling tukar pengetahuan dan seterusnya sehingga nanti berdampak ya, sangat berdampak khususnya bagi sekolah kita. Dan ini nanti mungkin kalau ada lagi, kalau apa itu tidak mepet, saya bisa mengajak sekolah-sekolah SMP di Nganjuk. Gampang nanti saja itu. Karena kebetulan saya Pak Saiful, Pak Bambang kan pengurus MKKS. Biasanya nek ngajak no, masih mau masih. Oke. Nah, itu dan sekali lagi yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada khususnya Bapak Ibu dari SMP 17 Malang yang telah berbagi ilmu kepada kami. Tentu nanti kami siap mereplikasi lah, menerapkan bagaimana cara membuat pupuk ini. Karena kebetulan di dekat sekolah kami ini juga ada anggrek besar sekali, tapi itu komersil sifatnya.
Di sana ada budidaya anggrek yang sifatnya komersil dan itu sudah apa ya? Sudah keluar Nganjuk banyak yang kedatangan di situ. Jadi mudah-mudahan dengan ini nanti kami juga bisa mengadopsi atau mereplikasi kegiatan dari SMP 17 Malang ini dan kemarin kebetulan usul dari komite kami itu juga gitu Pak Pul. Pak Eko gimana kalau SMP 1 Sawan ini nanti ada anggreknya, nanti saya kirimi anu apa tuh bibitnya atau stoknya, tinggal memeliharanya gitu. Nah, mudah-mudahan ini nanti bersambut lah dengan itu, sehingga nanti ke depan bisa kita eh, tata lebih baik. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami dari SMP Negeri 1 Sawahan untuk mengikuti kegiatan ini. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Eko yang telah berkenan memberikan sambutannya dan penguatannya kepada kami. Dan kami ucapkan selamat datang yang baru bergabung di acara sosialisasi dan penawaran pupuk AMA. Berikutnya, eh, sambutan dari Kepala SMP N5 Batu pada Bapak Bambang Eko Priyadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Nggih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kakak senior ini Bapak Saiful Arif, Kepala SMP Negeri 17 ya sekarang ya. Sudah pindah berarti ini. Pindah dari 17 ke 17, Pak. Sama ini berarti nasibnya ini. Dan yang lebih senior lagi nih, Kak Eko ini ya. Sudah selalu banyak kenangan ya kumpul di hotel ke hotel nih. Sekarang kumpul di Zoom. Yang kami banggakan Bapak Ibu guru hebat baik dari SMP 17, SMP 1 Sawan dan SMP Negeri 5. Mohon maaf mungkin ini kami yang paling paling anu ya ya Bapak Ibu ya, ini paling paling harus banyak belajar pada para senior ini ya. Belum tadi sudah disampaikan oleh CP17 sudah menuju provinsi ya. Kemudian Pak Eko tadi malah sudah menuju mandiri ini. Nah, kami ini di SMP 5 ini menuju tingkat kota saja itu 2 kali ikut Pak, nggak lulus-lulus ini. Begitu berat banget Adiwiyata sekarang penilaiannya, ketat nih. Jadi KKM-nya 75, kita baru mencapai 74, cuma kurang 1 poin aja. Semoga nanti dengan eh, tularan ilmu dari para senior ini, dari SMP 17 maupun dari SMP 1 Sawan ini bisa semangat kita menuju ke tingkat kota dulu. Ya. Terima kasih Pak Saiful Arif masih ingat saya dicolek. Memang kami butuh support walaupun ngapunten memang kami tetap di sekolah kecil Pak ya. Sekolah di lereng gunung, di lereng Arjuno kaki langit yang sering saya sampaikan dulu dan gurunya hanya 11 ya 12 dengan saya sehingga kita harus berbagi, ada yang harus MPLS, ada yang harus ikut di sini tapi ini karena penting. Saya nggak mau milih-milih hari, pokoknya bisanya kapan kita siap gitu Pak, demi kebaikan begitu. Nah, ini kalau di daerah kami jangankan kita pupuk Pak, nggak usah pupuk ya. Bibit dilempar aja sudah tumbuh Pak. Subur banget gitu ya. Nah, tapi setidak-tidaknya barangkali ini bisa memancing atau memantik kita untuk berinovasi. Oh, ternyata nanti banyak sekali hal-hal yang bisa kita tularkan, kita tiru ilmu-ilmunya baik dari Pak Eko maupun dari Pak Arif beserta tim sehingga nanti bisa memantik kami untuk semangat ke Adiwiyata tingkat kota dulu lah itu. Kami siap ya, semoga nanti bisa kita apalagi kalau tadi ada istilah dari anggrek-anggrek itu ya, itu kayaknya cocok banget ya, cocok banget ya. Semoga nanti bisa kita replikasi, kita adaptasi, bahkan mungkin bisa juga kita berguru banyak, tidak hanya mungkin tidak hanya ini Mas Pak Arif ya, Pak Eko, tapi mungkin nanti yang lain-lain. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon izin, kami tidak bisa lama-lama Pak. Ini kami tadi menyempatkan. Jadi perhitungan undangan Pak Arif jam 9, kami juga diundang jam 9 oleh dinas.
Nah, karena kami di atas awan, setengah 9 kami turun, ini nyampe rumah jam 9. Nah, terus acara ini di sini langsung turun ke Batu hanya setengah jam, sehingga saya mungkin telatnya hanya 1 jam. Jadi nanti akan diikuti oleh tim kami di situ. Rupanya ada Bu Pipit, ada Bu Jenita, ada Bapak Ibu semua. Insya Allah sama saja nanti. Yang penting maknanya. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun Pak Bambang, Pak Eko. Tetap Nggih, semangat. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Ya, kita akan melakukan foto bersama dulu. Eh, Tim admin, apakah sudah siap? Bu Mirah? Oke, bisa ditampilkan untuk kameranya. Oke, apakah sudah siap untuk tim admin? Oke, baik. Silakan diaktifkan untuk kameranya dan kita berfoto di dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. Oke. 3, 2, 1. Oke. Ya, tim admin sudah? Oke. Baik. Sebelum kita lanjut kepada sosialisasi dan acara inti, perlu kami sampaikan bahwa nanti akan diberikan link absensi yang akan segera diberikan oleh tim admin dan juga nanti akan ada sertifikat dari kegiatan ini. Baik, tiba saatnya kita akan masuk ke acara berikutnya yaitu sosialisasi dan penawaran replikasi pupuk AMAH dan pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Firsa Dwi Hasanah. Kepada Ibu Firsa kami persilakan. Baik, Pak, apakah suara saya terdengar? sangat jelas, Bu. Oh, alhamdulillah. Baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa di-share screen untuk layarnya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menghadiri acara sosialisasi dan penawaran replikasi pupuk AMAH seperti itu. Tak kenal maka kita harus taaruf Bapak Ibu nggih. Sebenarnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Saiful Arif yang sudah memberikan support yang sangat besar kepada tim inovasi SMP Negeri 17 Malang sehingga acara pada pagi hari ini bisa terlaksana. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Eko Hadi Purnomo selaku Kepala SMPN 1 Sawahan karena sudah berkenan hadir dan juga mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini, serta Pak Bambang Eko Priyadi dari SMPN 5 Batu selaku Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, sehingga kami bisa mensosialisasikan terkait inovasi dari SMPN Negeri 17 Malang. Baik. Nah, di sini tadi sudah diberikan sedikit gambaran umum terkait pupuk AMAH oleh Bapak Saiful Arif. Nah, pupuk AMAH ini merupakan pupuk cair yang dikembangkan di SMPN 17. Nah, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu untuk tim inovasi di sekolah kami. Mari kita kilas balik dulu. Nah, ini. Jadi sebenarnya awalnya itu memang seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Saiful, kita ada kerjasama dengan UM di tanaman anggrek di sekolah kami. Nah, kemudian mengingat
pupuknya itu yang diberikan sepertinya kurang maksimal untuk pertumbuhan dari anggreknya, sehingga kami berinovasi. Lebih tepatnya menginisiasi ini Pak Wahyu Hendra ya. Nah, ini Pak Wahyu Hendra ini merupakan em, ya sang inisiator. Nah, beliau adalah yang menggerakkan kami semua. Di sini ada, saya perkenalkan satu persatu, saya di sini Bu Firza, ya. Nah, itu yang ditunjukkan ada Pak Hendra, ini Bu Mira. Nah, Bu Mira sebagai tim IT di tim inovasi, kemudian Pak Yosia itu juga sebagai guru IPA ya, yang juga mengembangkan studi literasi untuk pengembangan kehidupannya. Nah, saya di sini juga sebagai Gus IPA yang juga ikut meneliti tentang keefektifan dari pupuk AMA ini. Nah, di gambar ini adalah ketika lomba Innotek tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful. Jadi ketika lomba Innotek ini, alhamdulillah kami mendapatkan finalis, memang belum juara ya, tapi alhamdulillah kita masuk 10 besar di tingkat Kota Malang. Nah, dulu awalnya memang namanya masih Rabuk Pitulas, tapi karena untuk penyesuaian, jadi kita sesuaikan namanya menjadi Pupuk Ama. Seperti itu. Ya, mungkin langsung. Nah, sebenarnya apa sih yang sangat melatar belakangi kami sehingga kami harus benar-benar membuat pupuk memang seurgent itukah? Nah, jadi memang kita memiliki cita-cita waktu itu, guys. Nih, kalau Pak Wahyu Hendra itu memiliki cita-cita dan kita semua tim inovasi bahwa bagaimana kalau kita itu membuat sebuah keunikan di SMP 17. Jadi, uniknya itu apa? Kita akan membuat SMP 17 itu menjadi sekolah yang memiliki taman anggrek. Harapannya. Nah, berarti kan di sini inginnya anggreknya itu bisa tumbuh dengan baik ya. Kita bisa melihat anggreknya ini memiliki banyak bunga, tumbuh dengan baik. Nah, tetapi ketika diberikan pupuk, di sini pupuk yang akan berikan yang pupuk kimia itu adalah pupuk NPK, ada juga pupuk mikro. Nah, tetapi hasil tidak maksimal. Seperti itu. Udah seperti dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa pupuknya itu juga mahal dan membutuhkan biaya. Jadi untuk keberlanjutan atau sustainable dari ya, untuk sustainable dari keberlanjutan pupuk ini, maka kami ingin membuat pupuk sendiri. Seperti itu. Nah, selain itu, di sini juga ada peningkatan karakter dari siswa. Kita tahu ya bahwa ini sudah diterapkan pada pembelajaran. Jadi pupuk AMA ini tidak hanya dibuat oleh Bapak Ibu guru saja, tetapi sudah diterapkan di pembelajaran. Eh, Siswa membuat pupuk dan kami juga sudah pernah melakukan eh, apa pameran waktu itu ya. Jadi kita pamerkan waktu itu hasil karya anak-anak dari pembelajaran IPA, salah satunya itu membuat pupuk AMA ini. Jadi siswa dikembangkan tidak hanya untuk pembelajaran saja atau teoritis, tapi mereka juga diajak untuk mandiri dan peduli terhadap lingkungannya. Seperti itu. Nah, untuk environment di sini yaitu kita menggunakan bahan-bahan yang ada. Nah, di SMP 17 ini kebetulan memang melimpah sekali untuk tanaman aloe vera atau lidah buayanya. Kebetulan kami memiliki taman toga juga yang kemarin kami perbaiki ya. Jadi di sana sangat melimpah. Nah, Pak Hendra ini menemukan bahwa kombinasi dari kelor, kemudian lidah buaya dan juga bawang bawang merah dan bawang putih ini bisa eh, membuat pupuknya ini efektif untuk menumbuhkan anggrek seperti itu. Nah, kemudian harapan kami juga nantinya eh, pupuk ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini yang menjadi PR kami ya. Jadi bagaimana supaya pupuk ini bisa diproduksi massal dan manfaatnya tidak dirasakan oleh warga di SMP Negeri 17, tapi juga untuk masyarakat luas. Nah, makanya hari ini kita mengadakan sosialisasi ini, harapannya nanti bisa direplikasi dan juga mungkin diterapkan di baik di SMP 1 Sawahan ataupun di SMP 5 Batu. Oke, mungkin next. Nah, untuk tahapan inovasi ini seperti yang tadi saya jelaskan ya, untuk identifikasi masalah. Nah, solusinya itu kami menganggap bahwa pupuk AMA ini adalah solusinya. Seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa sih memang hasilnya apakah benar-benar efektif
Kita akan melihatnya. Oke, next, Bu. Nah, ini. Nah, jadi kita melakukan studi literasi, ini yang kami lakukan. Jadi, lidah buaya itu mengandung apa memang? Nah, jadi ada hormon giberelin. Mungkin kalau di sini ada guru IPA, mungkin tahu ya bahwa sebenarnya itu bisa merangsang pertumbuhan akar. Jadi, ini adalah sebuah pupuk yang sangat kompleks. Dan istilahnya paket komplit ya. Jadi, tidak hanya untuk pertumbuhan, tapi juga anti jamur. Nah, biasanya kan kalau tanaman itu ataupun anggrek, itu sering ada jamur-jamur ataupun hama-hama gitu ya mengganggu si tanaman tersebut. Nah, tetapi di sini antibakterianya itu didapatkan dari bawang merah dan juga bawang putih sebenarnya. Seperti itu. Jadi ada antioksidan dan antibakteri. Nah, kemudian kelor di sini untuk membuat pertumbuhan tunas. Memang sudah banyak sekali pupuk dari kelor. Nah, tetapi belum ada pupuk yang dari kombinasi keempat ini. Lidah buaya, kelor, bawang merah, dan bawang putih. Seperti itu. Nah, di sini ada dijelaskan tadi ada air cucian beras. Air cucian berasnya itu adalah untuk fermentasi. Ya, fermentasi. Jadi supaya bahan-bahan yang ada di lidah buaya, kelor, dan bawang merah dan bawang putih ini bisa eh, keluar semua. Seperti itu. Dan bisa merangsang pertumbuhan dengan optimal. Seperti itu. Mungkin bisa lanjut. Selanjutnya. Nah, ini kami sudah ngecek di jurnal-jurnal memang ada pupuk dari kelor, ada lidah buaya, tapi dari kombinasi keempatnya ini masih memang belum ada. Jadi ini memang benar-benar pupuk yang masih baru, seperti itu. Nah, ini untuk bahan-bahannya mungkin Bapak Ibu penasaran ya bagaimana sih cara membuatnya. Nah, cara membuatnya itu gampang. Nah, ini di sini ada bahan. Nah, gram-gramnya ini adalah menurut kami setelah kami melakukan banyak percobaan dalam pembuatan pupuk, ini adalah komposisi yang paling pas untuk menumbuhkan tanaman atau racikan pupuk yang paling pas sehingga pertumbuhannya bisa optimal. Nah, itu ada bawang putihnya seberapa gram. Nah, itu ada air leri atau air cucian beras, air keran. Jadi bahannya ini sangat murah ya Bapak Ibu ya. Nah, di kami itu hanya menghabiskan dana sekitar 6.000. Itu pun hanya untuk membeli bawang putih dan bawang merah. Karena air cucian beras pasti bisa kita dapatkan setiap pagi. Ketika mungkin kita memasak nasi, nah itu ada air keran ya. Kita nggak perlu menggunakan air mineral, tapi kalau misalnya ingin menggunakan air mineral ya tidak apa-apa. Tapi ini memang bahannya dan kelor itu melimpah di mana-mana itu pastinya gampang didapat kalau misalnya di area Malang ini. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, lidah buaya ini juga banyak sekali di SMP 17. Jadi kami tidak perlu mencarinya dengan susah. Nah, kemudian itu ada alat penyarinya dan itu hasilnya. Nanti di akhir akan kami putarkan video pembuatannya sehingga Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas seperti apa sih pembuatannya. Nah, ini ada blender ya Bapak Ibu ya. Mungkin akan saya jelaskan singkat. Jadi semua bahan, bawang putih, bawang merah, lidah buaya dan kelor itu semuanya dihancurkan ya, dihaluskan menggunakan blender dan juga diberi air keran. Seperti itu. Jadi air cucian berasnya tidak ikut di blender ya Bapak Ibu ya. Yang di blender itu hanya air biasa, kemudian kelor, lidah buaya, bawang merah dan bawang putih. Itu dihancurkan, dihaluskan, kemudian setelah itu barulah dicampur dengan air beras. Nah, setelah dicampur dengan air beras, itu ditutup rapat, disimpan tempat yang gelap, dibiarkan selama 2 hari. Seperti itu. Nah, kenapa 2 hari? Nah, mari kita lihat sebenarnya perbandingannya di sana. Nah, ini waktu uji coba kami ya Bapak Ibu ya. Jadi ini karena waktu itu untuk keperluan lomba, ya awal inisiasinya itu seperti ini. Jadi ketika Pak Hendra itu mencoba, ini ada Pak Hendra di sini. Ya, jadi ketika awal mencoba itu tunasnya itu memang langsung tumbuh dengan baik. Jadi awal mulanya itu Pak Hendra hanya mengira-ngira saja bahannya, tapi setelah akhirnya ada penelitian lebih lanjut dari tim inovasi, akhirnya kami menemukan komposisi pupuk yang pas. Seperti itu. Nah, ini biayanya hanya 6.000 ya Bapak Ibu ya, sangat murah sekali. Kalau kita beli pupuk itu harganya bisa sampai 50.000, 60.000, 80.000 itu per pupuk. Jadi ini sangat ekonomis sekali. Next. Nah, ini dari hasil analisa data kami, ini yang kemarin kami ikut lomba, bisa dilihat. Nah, di sini ada 1 hari, 2 hari, 3 dan 4
hari. Bisa dilihat di sini hari kedua yang 2KA, 2KB, dan 2B ini adalah yang paling optimal. Nah, nanti kalau semakin lama difermentasi, ternyata hasilnya itu malah tidak optimal. Seperti itu. Jadi ketika di hari keempat, itu malah hasilnya itu akan semakin menurun, Bapak Ibu. Gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan pupuk NPK, ternyata hasilnya cukup cukup jauh ya. Ini bisa dilihat ini hampir separuhnya. Untuk yang 2 hari itu 1,8, sedangkan untuk yang pupuk NPK ataupun pupuk yang biasanya kita gunakan, yang kimia itu hanya setengahnya atau mungkin sepertiganya gitu. Jadi yang paling optimal itu memang yang hari kedua gitu. Jadi kita melakukan pengulangan untuk hari pertama, difermentasi selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Yang paling optimal itu adalah yang hari kedua. Seperti itu. Hari pertama memang cukup optimal tapi kurang maksimal. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa kami menghimbau Bapak Ibu untuk melakukan replikasi dari pupuk kami? Karena kami bisa menjamin bahwa pupuk kami itu memang bahannya sangat mudah untuk didapatkan dan terjangkau, bahkan gratis Bapak Ibu. Nah, kemudian ini mudah diduplikasi. Jadi sangat mudah untuk dilakukan kembali karena bahan-bahan yang dibutuhkan atau alat bahan untuk menggunakannya bisa didapatkan di mana saja. Semuanya pasti punya blender dan pisau, nggih. Nah, kemudian 2 hari jadi. Jadi tidak perlu menunggu waktu yang lama sampai 1 minggu ataupun 1 bulan ataupun membutuhkan waktu yang lama sekali. Jadi sangat sangat simpel sekali. Bahannya juga murah. Tadi seperti yang dikatakan Pak Kepala Sekolah. Jadi seperti itu. Nah, ini next saja. Gak apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin bingung. Saya belum punya anggrek. Nah, apakah ini hanya untuk anggrek? Tidak. Jadi, tanaman ini tidak hanya untuk anggrek pupuknya. Ini bisa pernah kami uji coba ini di tanaman lomboknya Pak Yosia. Ya, jadi Pak Yosia melakukan apa? Kita melakukan percobaan di tanaman lain. Apakah berhasil? Apakah ini hanya berhasil untuk anggrek? Ternyata tidak. Begitu ya Pak Yosia ya. Jadi ketika Sip. Jadi ketika apa ditaruh di ini, jadi awal mulanya tanaman cabenya Pak Ayosia ini masih kering. Nah, ini kemudian setelah diberi pupuk, nah ini hasilnya dia langsung tumbuh. Ini mau mati ya Pak Yos ya sepertinya waktu itu ya. Atau mungkin bisa diceritakan Pak Yos ini. Ya, mungkin jadi memang kena hama, jadi daunnya itu hama putih, jadi daunnya itu kering dan saya coba masukkan disiramkan, disemprot sekitar ya 6 semprotan ya, dan hasilnya setelah 3 hari hingga mulai daunnya itu mulai tumbuh, sudah mulai ada daun-daun baru. Oke, Ya, baik. Terima kasih Pak Yosi ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini testimoni nyata dari Pak Yosi yang telah menggunakan pupuk pupuk ama ini seperti itu. Jadi sangat besar harapan saya ya, dan juga semua tim inovasi di SMP 17 bahwa pupuk ini bisa direplikasi di sekolah Bapak Ibu. Tapi ini sebelum saya menjelaskan terkait penawaran replikasi, bisa di videonya mungkin Bu Mira. Terkait ini saya akan menunjukkan Bapak Ibu, ini video ketika kami lomba kemarin, Inotech, bisa dilihat. Sini ada proses pembuatannya dan juga pengaplikasiannya seperti apa. Oh ya, tadi saya ada yang ketinggalan. Jadi pupuk ini tidak hanya setelah difermentasi 2 hari, untuk pemakaiannya itu harus disaring ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya bisa disemprotkan gitu. Nanti bisa dilihat langsung di videonya.
Nah, ini proses pembuatannya. Bahan-bahannya semua dipotong. Nah, ini bawangnya dimasukkan. Itu daun kelelawanya sudah ditimbang terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, ini dituangkan. Jadi setelah di blender, ditaruh di tempat. Diaduk. Nah, ini dimasukkan air cucian berasnya di akhir. Kemudian dimasukkan ke dalam botol. Dan ini harus disimpan di tempat yang gelap supaya fermentasinya itu maksimal. Nah, ini perlakuan yang kami lakukan. Jadi kami mengelompokkan tanaman yang akan disemprot menggunakan fermentasi 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan 4 hari. Kita beri label pada tanamannya. Ini greenhouse kami, Bapak Ibu. Jadi kami berikan kepada tanaman yang kecil dan juga tanaman anggrek yang ukurannya sudah cukup besar. Nah, ini, jadi pupuknya kami simpan di lemari supaya tidak terkena cahaya. Nah, ini, jadi pupuknya kami saring. Kalau di semprot, nah ini baru kami, ini kami mengukur panjang daunnya, pertumbuhannya untuk hasil analisis data tadi. Jadi untuk semua perlakuan, jadi kami menunggu hari pertama, hari kedua, seperti itu. Oke, baik, sudah. Mungkin itu saja untuk videonya. Mungkin untuk sesi sebelum tanya jawab, mungkin dari Pak Hendra selaku inisiator ingin menambahkan terkait
pupuk amah kita? Mungkin sudah cukup Bu Firjah penjelasannya. Mungkin dilanjutkan untuk sesi berikutnya. Oke. Baik, sebelum selanjut sesi berikutnya tanya jawab, mungkin saya ingin menginfokan lagi pada Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah diinfokan dari Bapak Saiful Arif, bahwa goals dari acara hari ini adalah penawaran replikasi dari kami, Bapak Ibu ya, besar harapan kami bahwa Bapak Ibu bisa mereplikasi pupuk dari kami. Nah, untuk RTL yang paling utama, yang paling pertama yaitu bisa dengan surat penawaran, penerimaan penawaran. Mungkin bisa diberikan contohnya mungkin terlebih dahulu ya, supaya bisa lihat. Nanti akan kami kirimkan juga ke sekolah masing-masing. Nah, bentuk suratnya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini kebetulan kami sudah pernah mereplikasi di Ibu PKK di daerah Kabupaten Malang. Ya, kebetulan memang ada rekan dari Bapak Ibu guru yang PKK-nya ingin mengadopsi pupuk AMA ini. Nah, seperti ini suratnya nanti sudah mungkin sudah cukup. Oke, baik. Akan saya kembalikan kepada Bapak moderator, Pak Yosia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari pemateri kita Ibu Firza. Ya, jadi sudah disampaikan juga bahwa salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah penawaran untuk replikasi pupuk AMA ini. Nanti bagi lembaga atau Bapak Ibu yang eh, ingin melakukan replikasi dan untuk dokumennya nanti kami bisa bantu untuk format-format template-nya. Ya. Dan sekali lagi acara kegiatan ini akan ada sertifikat, jadi diingatkan kembali untuk pengisian absensi. Mungkin bagi yang belum nanti di-up lagi untuk link absensinya. Dan sebagai penguatan bahwa inovasi ini sudah pernah diikutkan di lomba inovasi yang diselenggarakan oleh BKPSDM. Berikut adalah contoh undangan yang telah diberikan kepada kami oleh tim Apin. Bisa di-share sebentar? Oke, ini dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ya di tahun lalu. Jadi kegiatan ini dari 200 lebih 200 ratusan ya inovasi yang masuk, dipilih 10 dipilih 10 inovasi dan salah satunya adalah inovasi dari kami ya untuk presentasi dan di kegiatan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini ya. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan langsung dibuka untuk mic-nya dan bisa ditanyakan langsung ke narasumber. Silakan. Ada yang ingin. Ada? Dan ada yang mungkin masih bingung untuk teknisnya atau hal-hal yang mungkin belum jelas. Itu Pak Yosi ada yang angkat tangan dari Pak Eko dan Pak Muat. Sepertinya Oke. raise hand, IG bisa di. Silakan untuk Bapak Pak Eko dari SMP Negeri 1 Sawahan bisa dibuka mic-nya dan sampaikan Terima kasih Pak pertanyaan.
Yos, waktunya Ya, pemaparan yang sangat bagus sekali dari Bu Firza, dari tim terkait dengan pupuk AMA. Nggih. Ada dua pertanyaan atau konfirmasi yang ingin kami sampaikan khususnya kepada Bu Firza. Yang pertama, tadi juga disampaikan bahwa kegiatan pembuatan pupuk AMA ini juga diterapkan di dalam pembelajaran. Artinya anak-anak juga diajari bagaimana cara membuat pupuk AMA. Yang ingin kami konfirmasi, pada saat pembelajaran ke anak-anak ini, itu pada saat kegiatan intrakurikuler, artinya pembelajaran sehari-hari itu, ataukah di kegiatan kokurikuler, yang mungkin bisa kolaborasi antar level, ataukah di kegiatan ekstrakurikuler, itu yang ingin kami konfirmasikan. Kalau di kegiatan intra itu nanti di pembelajaran apa atau mata pelajaran apa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, ini kalau ya obrolan teman-teman ya di luar ini ya, itu katanya itu untuk apa itu untuk anggrek ini ya, untuk meningkatkan pertumbuhan anggrek cepat dan berbunga itu katanya pakai MSG. Apakah ini juga pernah dicoba ataupun diteliti? Bagaimana kalau ditambah dengan MSG atau yang biasa kita kenal micin itu loh Bu Firza. Ya itu aja. Terima kasih Bu Firza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Langsung dijawab saja oleh pemateri. Kebetulan selain Bu Firsa ada juga Bapak Wahyu Hendra untuk bisa memberikan jawaban jika ada yang kurang jelas. Kepada Bu Firsa, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan pertama tentang apakah masuk ke dalam kegiatan intra ekstra atau kegiatan kokurikuler. Pertanyaan kedua tentang penggunaan MSG, apakah pernah dilakukan uji menggunakan MSG. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Ini langsung dijawab ya Pak Yos ya. Tadi sebenarnya ada yang tanya lagi, tapi apa nanti saja setelah dijawab pertanyaannya. Tadi sebenarnya ada dua yang raise hand. Oke. Kayaknya langsung saja, Bu. Ya, Langsung jadi saja. Oke, baik. biar Mungkin saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan Pak Eko, nggih. Terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Baik, untuk implementasi pada pembelajaran pupuk AMA ini, kebetulan kemarin memang kami ada proyek Pak. Jadi ini masuk di intra. Seperti itu. Jadi kan yang mengampu, kebetulan saya guru di kelas 8, jadi saya berkolaborasi dengan guru IPA juga waktu itu. Jadi ini tidak dimasukkan di kokurikuler. Seperti itu. Di akhir semester kami ada proyek. Nah, proyeknya itu siswa bisa memilih. Nah, waktu itu memang pemilihannya itu proyek tentang perawatan anggrek. Nah, perawatan anggrek itu di sini ada repotting dan pembuatan pupuk AMA. Nah, kemudian yang satunya itu tentang konservasi energi. Seperti itu. Nah, di sini di akhir itu kami ada penguatan kepada siswa terlebih dahulu terkait pentingnya merawat anggrek karena kita punya greenhouse. Nah, kemudian di sana ada pembuatannya. Jadi hasilnya, produknya dari PJBL ini atau proyeknya itu adalah pupuk AMA. Seperti itu, Pak. Jadi tidak dimasukkan di kokurikuler tapi di intrah. Dan memang itu di akhir untuk proyek. Itu Pak, untuk yang pertama. Nah, kemudian untuk yang MSG, memang kalau dari saya pribadi itu pernah mendengar nggih Pak nggih. Tapi mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Hendra atau Pak Yosia, mungkin yang mungkin sudah pernah menerapkan memberikan MSG pada tanaman, tapi dari kami pribadi, dari tim inovasi ataupun tim yang merawat anggrek itu belum pernah menerapkan sih Pak. Nanti mungkin kami bisa cari lagi studi literaturnya. Nah, nanti mungkin bisa kami tambahkan untuk sebagai pupuk yang bisa membantu pertumbuhan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari yang lain, mungkin Pak Hendra ingin menambahkan untuk Pak Yosia. Terima kasih. ya, terima kasih kepada Bu Firsa. Pada Bapak Wahyu Hendra, apakah ada tambahan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang perlu kita pahami bersama bahwasanya untuk MSG ini sifatnya adalah katalis. Katalis itu perangsang. Nah, kalau orang-orang itu mungkin supaya kerjanya lebih ekstra,
ada minuman namanya dulu itu ada Hemaviton Energy Drink, kemudian ada Rajos. Nah, itu semacam katalis. Nah, perangsang supaya meningkatkan. Tapi tidak ada unsur hara sebenarnya di dalam MSG itu sendiri. Beda dengan pupuk AMA, untuk pupuk AMA ini mengandung unsur hara juga. Satu, untuk di cucian beras itu ada vitamin B dan itu memang juga dibutuhkan. Kemudian ada unsur-unsur hara yang lain yang ada di kelor ataupun ada di eh, lidah buaya itu sendiri. Jadi ini sangat beda. Efeknya apa? Untuk jangka pendek luar biasa karena ini merangsang juga akan memacu untuk tanam bu. Itu memang diakui dan memang jangka panjang ini jelas resiko. Resikonya apa? Terutama untuk tanaman anggrek, tanaman mawar yang notabene itu adalah bunga yang menjadi produk akhir, maka ini nanti gampang untuk layu dan dalam bahasa Jawa itu merotol ya, rontok dengan sendirinya itu. Terus kemudian dampak lebih panjang lagi, tanaman itu menjadi keriput dan kering. Itu. Terus untuk dampak lagi jangka pendek, untuk MSG itu ada kandungan karena ini memang dihasilkan juga dari tanaman tebu ya, yang diolah. Ini ada manis-manis yang disukai semut. Semut ini kalau misalkan memang eh, semutnya itu hanya ada di bagian atas, itu masih dapat kita toleransi. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tanah, kemudian apalagi kalau level bibit anggrek itu rawan sekali untuk akarnya membusuk dan disukai oleh tungau juga, oleh bakteri-bakteri, sehingga tidak kami sarankan untuk MSG ini digunakan untuk anggrek dalam usia perawatan atau pembibitan. Seperti itu. Karena semutnya ini bisa menghabiskan atau menggerogoti bagian akar. Gitu. Dan ini juga untuk berlaku tanaman yang lain juga. Kalau kita menggunakan MSG, biasanya cenderung ada semut di bagian akarnya. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Winenda atas tambahannya. Ya, mungkin dari yang bertanya, Bapak Eko mungkin ada masukan lagi. Oke, Ya, sudah cukup. Terima kasih Pak Indra sama Bu Firza penjelasannya. Masih. baik, terima kasih. Berikutnya dari Bapak Muad Rosidin. Bisa di-on-kan untuk mic-nya. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Bisa, Pak, bisa. Oh ya, terima kasih. Kami dari SMP Negeri 5 Batu. Pertama, menyampaikan terima kasih kesempatan Zoom untuk replika AMA. Sebagai informasi awal, ini sangat menarik ya, inovasi yang disampaikan oleh SMP Negeri 17 Kota Malang terkait kegiatan yang concern dengan lingkungan hidup dan memang dalam visi untuk sekolah adiwiyata. Kami di Kota Batu sekira 2005-2010 saya pernah terlibat untuk menyusun kurikulum muatan lokal yaitu lingkungan hidup baik jenjang SD maupun SMP. Dan waktu itu salah satu materi pokok yang dimuat di dalam kurikulum yaitu budidaya anggrek bulan Phalaenopsis. Karena di Kota Batu jenis anggrek bulan ini termasuk dikategorikan sebagai tanaman langka, sehingga perlu dilestarikan dan dibudidayakan
Kita pada waktu itu menyusun kurikulum lingkungan hidup SD dan SMP. Hanya dalam perkembangannya untuk SMP sekarang pendidikan lingkungan hidup sudah tidak disampaikan lagi, tapi di SD masih disampaikan dan kemungkinan anggrek masih menjadi salah satu materi di dalamnya. Saya kurang tahu persis di kurikulum SD. Jadi kenapa ini saya sampaikan paling tidak sebagai informasi strategis bagaimana nanti SMP 17 bisa bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kota Batu dalam hal ini. Ya paling tidak ya ini sebagai stimulan juga bagi kami kita di Kota Batu untuk juga tetap concern dengan lingkungan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, perihal pupuk. Secara manual tradisional memang kami pernah mencoba, mungkin tidak komprehensif bahannya ya, ada kelor, ada lidah buaya, ada bawang merah, bawang putih, air leri, ya, air pucusan dari beras itu ya. Beberapa bahan pernah kami mencoba dan ya tidak kami betul-betul amati dan tidak kami teliti bagaimana perubahan perkembangan sebelum dan sesudah ketika bahan-bahan itu saya berikan ke tanaman anggrek. Jadi insya Allah mungkin nanti ya kita akan bersinergi ya, karena secara pribadi mungkin ya saya punya visi untuk bisa mengembangkan budidaya tanaman anggrek dengan greenhouse, dan saya pikir replika AMA ini juga cukup menarik untuk bisa dijadikan salah satu solusi bagaimana tumbuh kembang dan kembang biak tanaman anggrek bisa dijaga. Yang terakhir yang ingin saya tanyakan tadi itu ada masa fermentasi ya Pak. Ada perlakuan yang berbeda bagaimana pupuk itu dihasilkan oleh fermentasi 1 hari, fermentasi 2 hari, fermentasi 3 hari. Berarti untuk proses fermentasi itu ada proses penghentian fermentasi ya. Itu yang ingin saya tanyakan. Karena apa? Karena apakah pupuk itu ketika sudah melewati 2 hari, 3 hari itu tidak fermentasinya berproses dan berlangsung sehingga akan mempengaruhi kualitas pupuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas yang disampaikan Bapak Muhammad Rosidin. Ya, terima kasih atas saran dan masukan dan juga sinergi-sinergi ke depannya. Ya, sudah disampaikan bahwa beliau sudah pernah untuk membuat kurikulum ya untuk muatan lokal, dan ya nanti kami akan coba untuk kedepannya ya, kita bisa bersinergi, kami bisa bersinergi dengan SMP 5 Batu, bahkan mungkin dengan Dinas Pendidikan Kota Batu jika ada program-program dari dinas untuk pengembangan budidaya tanaman, khususnya mungkin anggrek atau mungkin tanaman yang lain. Dan juga pertanyaannya tentang fermentasi, adanya perbedaan kualitas jika fermentasi dilakukan dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan sebagainya. Silakan kami memberikan kesempatan kepada Bu Tirsa untuk bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Muaz. Baik, terima kasih Pak Yosia atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya terima kasih juga kepada Bapak Muad Rozikin ya. Saya senang sekali Bapak tertarik dengan replikasi pupuk AMA ya. Semoga kami ke depannya bisa bersinergi dengan SMPN 5 Batu. Mungkin nanti kita bisa saling berbagi ilmu ya Pak.
untuk agenda untuk RTL ke depannya. Nah, baik, saya akan mencoba menjawab terkait fermentasi yang tadi Bapak tanyakan. Nah, itu apa perbedaannya fermentasi di hari pertama, kedua, dan ketiga? Kenapa kok tadi dari hasil analisa datanya pada hari ketiga dan keempat itu pupuknya kok semakin menurun? Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi begini Pak, kalau misalnya dari teorinya, semisalkan di fermentasi pada hari pertama itu senyawanya itu masih komplit. Jadi dari kelor dan buahnya itu belum terurai semuanya gitu. Nah, kemudian pas ketika hari kedua, nah itu semuanya sudah mulai terurai, Pak, menjadi bahan-bahan kompleks apa sederhana. Awalnya kan kompleks, jadi bahannya sederhana yang sudah terurai sehingga siap untuk diserap oleh tanaman. Nah, ketika hari ketiga dan keempat itu kan sudah habis ya Pak ya. Kalau diurai lagi itu nanti dia akan istilahnya itu sudah tidak ada lagi yang diurai. Nah, nanti akan ada penurunan kualitas dari pupuknya. Seperti itu Bapak. Jadi nanti kalau semakin difermentasi itu malah nanti dia akan semakin menurun karena tidak ada lagi yang diurai. Jadi puncak fermentasinya itu memang yang paling bagus supaya bahan sederhananya itu bisa diserap untuk tanaman yang maksimal untuk pertumbuhan itu adalah pada hari kedua. Jadi ketika semakin difermentasi pada hari ketiga dan keempat, itu kan sudah bahan-bahannya sudah sederhana. Nah, itu malah akan membuat kandungan pada pupuknya itu akan semakin menurun kualitasnya. Seperti itu, Bapak. Mungkin itu, Pak Yosi ya. Ya, Saya baik. Terima kembalikan kasih kepada moderator. pada Bu Firza. Mungkin dari tambahan dari Bapak Kepala Sekolah, Saiful Arif mungkin. Oke. Terima kasih Pak Yosi ya. Ya. Pak Eko, Pak Bambang, Bapak Ibu guru hebat dari SMPN 1 Sawan dan SMPN 5 Batu. Mohon maaf saya harus izin diri dulu karena kebetulan ada rapat penting yang harus saya ikuti saat ini. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih atas keikutsertaan panjenengan semuanya sangat membantu kami ya. Mudah-mudahan di lain waktu nanti kita terus bekerja sama. Ya. Tanpa mengurai makna, khususnya Pak Eko yang masih ada di sini, ya. Masih didampingi tim inovasi. Monggo manfaatkan kesempatan ini untuk diskusi. Insya Allah nanti ke depan kita juga ingin berguru tadi luar biasa dari Batu juga punya tawaran menarik. Suatu saat nanti kita juga bisa apa namanya berkolaborasi lagi. Ngaten ya, Pak Eko dan Oke, Bapak Pak Ibu Pul. lain, Oke, ya. sip. Mohon maaf Sip. saya harus undur diri karena ada rapat yang Ya, harus segera saya ikuti. Ya. oke, nggak apa-apa. Mohon maaf, J. Saya terima kasih semuanya. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak. Baik, demikian yang telah disampaikan oleh Risa. Mungkin ada masukan dari atau tanggapan dari penanya dari Bapak Muat. Cukup, terima Cukup. kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin kita masih ada waktu mungkin ya, ini sekitar 15 menit lah paling lama. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa diujungkan. Salam. Saya lanjut, chat saya itu sudah. Oh ya, Nah, oh ya, oh ini ya, sudah dijawab. Oke, Ya. sama sudah bisa. Ini ada pertanyaan di chat Pak ya, apakah opsi, ikut opsi? Silakan. Dari Bu Firsa bisa mau menjawab, apakah inovasi ini diikutkan di opsi? Oke, baik. Terima kasih Pak Yosi atas kesempatannya. Jadi kebetulan ini memang belum kami masukkan untuk di opsi ya Bapak ya. Tapi itu akhirnya jadi terfikirkan, tercerahkan gitu sebagai ide mungkin bisa diikut opsi. Kebetulan sekolah kami juga sudah mengikuti opsi untuk tahun ini. Dan sudah ada timnya juga Pak sebenarnya gitu. Alhamdulillah kemarin kami lolos di opsi nasional, tapi ini masih tahap lanjutan awal. Jadi kita
sekarang di tahap untuk penelitiannya, Pak. Jadi kemarin proposal kami yang opsi itu alhamdulillah lolos dua-duanya dan ini sedang proses pengerjaan seperti itu. Mungkin Pak Hendra bisa memberikan penjelasan karena memang ini di bawah kesiswaan seperti itu. Oke, begitu ya Pak, ya. Terima kasih. Ya, jadi Pak Hendra ada on mic? Oke. Iya, mungkin Oh ya. sedikit penjelasan. Mohon maaf ya, terganggu dengan suara yang ada di luar, Bapak Ibu. Iya, memang untuk opsi kita itu sebenarnya hanya memfasilitasi siswa. Jadi kemarin itu sudah kita coba tawarkan, tapi ternyata siswa memiliki ide yang lain. Ada dua kita yang lolos. Yang pertama terkait bahan sintetis dengan kulit jeruk. Kemudian yang kedua yang lolos itu terkait dengan aplikasi panic bottom terkait dengan bullying. Seperti itu. Ini memang dalam proses pengerjaan. Ini di tahap nasional. Seperti itu. Jadi ada dua. Terima kasih. Baik. Cukup? Oke, Ya. Pak Yos. Ya. Cukup. Terima kasih pertanyaannya dan jawaban dari Ibu Hendra. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah ada? Ya, sambil menunggu bahwa pada kegiatan hari ini tetap ada sertifikat dan kiranya Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi bisa segera diisi untuk penerbitan sertifikat. Untuk pengiriman sertifikat akan dikirimkan di email, ya, Pak Admin, benar ya? Oke, ya nanti akan dikirim apakah lewat email atau nanti via kepala sekolah. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya cukup ya. Apakah lagi? Oke, berarti untuk kegiatan sesi tanya jawab cukup untuk pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi kami menawarkan untuk replikasi dari pupuk AMA ini. Nanti untuk dokumen dan syarat-syaratnya nanti kami akan sampaikan melalui kepala sekolah. Ya, biar kalau misalnya ada kesulitan, jikalau kesulitan dalam pembuatan template ataupun kesulitan dalam dokumen itu bisa nanti kita koordinasi. Ya. Demikian berarti dengan demikian maka berakhirlah kegiatan sosialisasi dan penawaran aplikasi pupuk AMA. Kami dari tim kegiatan panitia mohon maaf kalau selama kegiatan ini ada kekurangan dan kelemahan, dan biarlah kegiatan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa semoga ilmu atau hal yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa kita semua. Ya, terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dari SMP Negeri 1 Sawahan, Kepala SMP Negeri Kabatu, dan rekan-rekan SMP Negeri 17 Malang yang sudah berjililah dalam pelaksanaan kegiatan ini. Akhir kata, mari kita akhir kegiatan ini dan sampai bertemu mungkin di kegiatan-kegiatan yang lain. Semoga kegiatan hari ini menjadi awal untuk silaturahmi kita. Oke, dan demikian bisa diakhiri, bisa keluar dari. Terima kasih kepada Bapak Eko, kepada Bapak Bambang, dan semua yang sudah hadir.
Terima kasih. Mohon izin. Ya, boleh. Oke. Sampai ketemu.